Bisa lihat saya mau masuk ke dalam juga kayak apa. Maaf agak gelap ya, lampunya mati satu nih. Jadi ruangannya cukup luas di sini, cukup besar. Ada juga yang lebih kecil dari ini, harganya lebih murah ya. Nah ini tipe yang tidak pakai AC. Jadi kalau teman-teman sewa di sini mungkin bawa kipas angin sendiri ya. Bukan untuk yang punya mobil ya, tapi jalan untuk akses keluarnya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, kurang lebih kalau dari tempat kosan sini kita mau naik angkot di depan ya itu sekitar 200 meter lah ya, 200-300 meter. Olahraga sedikit sih. Halo teman-teman, hari ini saya punya sesi yang sangat berbeda ya. Jadi menyambung dari tema yang kemarin, beli rumah dengan KPR atau beli rumah dengan emas, saya punya saran beli rumah yang produktif hari ini. Nah, kebetulan hari ini saya ingin mereview satu buah kos-kosan nih. Nah, ini kos-kosan ini adalah milik dari om saya ya, kebetulan dijual. Nanti di akhir sesi, di akhir video, saya akan detailkan harganya berapa. Nah, kenapa saya sarankan untuk kos-kosan nih? Karena kos-kosan ini adalah satu aset yang sangat produktif ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang budgetnya agak pas-pasan sedikit, kalau misalkan kita beli rumah ya, nanti suatu saat misalkan kita nggak berpenghasilan lagi atau kena PHK, nah ini bisa jadi penghasilan tambahan nih, atau penghasilan cadangan untuk kita. Kos-kosan ini terdiri dari 12 kamar, dan ini harganya range-nya kalau di sini memang bukan kos-kosan yang harga 1 jutaan ya, atau yang 2 juta ke atas gitu, karena range marketnya berbeda. Jadi kalau di sini ini range-nya dari 500.000 sampai 1 jutaan tergantung dari besar kamarnya, dan di sini ada yang non AC, ada juga yang pakai AC. Nah, nanti kita akan lihat ya, kita review satu-satu seperti apa kosannya, dan ini nanti menguntungkannya bagaimana nih untuk teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita mau lihat ruangan-ruangannya. Nah, mungkin sebelum kita cek ruangannya, saya mau kasih tahu juga di sini tanahnya luasnya 150 meter. Luas bangunannya 250 meter ya. Jadi di sini bangunannya full, tidak ada kayak taman-taman, tidak ada ya, karena di sini juga areanya terbatas. Nah, kita coba mulai lihat ya. Jadi di sini total ada 12 kamar dan ada 1 kamar tamu, ada dapur. Kalau kamar mandinya sendiri, ada yang kamar mandi dalam dan kamar mandi luar. Sekarang kita coba lihat di bagian depan dulu ya. Di sini ada parkiran, dan di sini kosannya memang bukan buat yang punya mobil ya. Jadi di sini buat punya motor aja. Langsung di dalam seperti ini. Nah, di sini ada 1 kamar, ini yang pakai AC ya. Kita nggak bisa masuk karena udah ada isinya. Jadi akses untuk naik tangga ke atas. Nah, dari ini ruangannya cuma segini aja ya untuk parkir motor, dan ini cukup lumayan lah. Di sini juga pagar, pegang kunci satu-satu, udah relatif aman sih ya. Nah, kita coba lihat juga di kamar yang bawah di sini. Ini ada salah satu kamar yang cukup besar ya. Ini karena ada apa punya orang sini ya, ya nggak apa-apa lah. Nah, ini kita lihat nih, agak gelap sedikit ya, maaf. Nah, ini 1 kamarnya besar. Jadi ini untuk ya kalau kita beli kos-kosan ini untuk kamar kita lah ya. Jadi nggak semuanya disewain ya, salah satu ini buat kita nih, gede banget. Ada kamar mandi dalamnya juga. Teman-teman bisa lihat. Oh. Ya seperti inilah ya. Coba saya keluar dulu. Ya, ada kamar mandi dalamnya. Jadi ini kalau kita invest ya di properti, kemarin saya bilang kan itu beban ya kalau kita punya rumah. Ya, kalau kita nggak nempatin, tempatnya jauh. Nah, kalau kita punya kos-kosan seperti ini nggak jadi beban karena ada biaya bulanan ya. Kalau misalkan kita ambil KPR pun, itu juga biaya dari kos-kosan ini masih bisa mengurangi biaya cicilan kita nih. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Ini ada juga di sini kamar mandinya di luar ya. Jadi tadi saya bilang ada yang kamar mandi dalam, ada yang kamar mandi di luar. Nah, sebelah sini nih ada juga. Kamera boleh masuk dulu. Pelan-pelan aja. Nah, di sini ya ada kamar mandi, di sini juga ada pintu kamar tidur ya, kamar kosan. Di sini coba lihat aksesnya. Ada lagi kamar kosannya. Nah, di sini ada dapur, ada tempat jemur-jemur, ada kulkas juga yang bisa dipakai bersama-sama ya, teman-teman. Jadi, kosan ini sebenarnya udah kosan aktif ya. Kosan aktif, dan ini
Artinya kalau misalkan teman-teman beli properti, beli aset-aset rumah seperti ini ya, ini lokasinya udah cukup strategis karena memang tidak hanya ini aja. Di sini tuh banyak ada kontrakan, ada kos-kosan. Rata-rata mungkin yang kontrak di sini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di restoran atau misalkan di pasar Pondok Gede. Ini rata-rata di sini marketnya memang seperti itu. Ini bangunan tadi saya bilang 250 meter. Ini bangunan di lantai 1, ada juga yang di lantai 2, di lantai atas ya. Nanti kita coba. Oke, sekarang kita coba lihat ke lantai 2 ya. Ini teman-teman juga bisa lihat bangunannya bagus ya. Tangganya tuh. Ini bukan kos-kosan rusak ya. Jadi sangat worth it sekali kalau teman-teman ambil kos-kosan seperti ini. Nah, kita coba lihat juga. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di lantai 2. Nah, di sini ada beberapa kamar-kamar ya. Kamar mandinya ada di luar. Nah, mungkin di sini ada area yang agak terang sedikit ya. Ini area terbuka, bisa buat jemur-jemur. Sini juga ada token listriknya juga. Nah, ini salah satu kamarnya juga ya. Mungkin bisa lihat, saya mau masuk ke dalam juga kayak apa. Maaf, agak gelap ya, lampunya mati satu nih. Jadi ruangannya cukup luas di sini, cukup besar. Ada juga yang lebih kecil dari ini, harganya lebih murah ya. Nah, ini tipe yang tidak pakai AC. Jadi kalau teman-teman sewa di sini mungkin bawa kipas angin sendiri ya. Oke, kita coba lihat di lorong berikutnya. Akses untuk tangganya sendiri di sini ada 2 ya tadi, yang saya naik di sini sama yang dari parkiran di depan. Nah, ini di sini ada dapur juga nih, dapur untuk bersama-sama, ada kamar mandi, di sini juga kamar. Nah, coba kita lihat di sini kamarnya. Nah, ini juga salah satu kamar tamu juga ya, yang agak lumayan besar. Ini kamarnya pakai AC nih, teman-teman. Nah, ini kamar nomor 8 ya. Nah, coba kita lihat sedikit. Nah, ini pakai AC. Jadi kalau pakai AC di sini range-nya di harga 1 juta ya. Jadi lumayan banget. Bisa pakai AC, ruangannya segini. Harganya 1 juta, tapi untuk kamar mandinya belum kamar mandi dalam. Jadi ini kamar mandinya gabung dengan penghuni kos yang lain ya. Nah, di sini nih kamarnya 1. Nah, sekarang kita juga mau lihat akses turunnya ya. Ini jadi karena aksesnya mudah banget, ada 2 tangga. Coba saya ke bawah di sini. Nanti dia akan langsung tembus ke parkiran. Nah, jadi di sini karena memang bukan untuk yang punya mobil ya, tapi jalan untuk akses keluarnya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, kurang lebih kalau dari tempat kosan sini kita mau naik angkot di depan ya, itu sekitar 200 meter lah ya, 200-300 meter. Olahraga sedikit sih. Makanya saya saran sih yang sudah punya kendaraan ya, punya motor kayak gini. Kalau punya mobil, jalannya sempit, nanti teman-teman juga bisa lihat videonya seperti apa, karena ini memang kalaupun masuk mobil hanya 1 ya, ini pas-pasan banget. Tadi juga saya pas masuk ke sini ada mobil berpapasan, itu juga repot. Jadi dia harus salah satu mundur, cari jalan kosong. Ini halaman depannya lagi ya. Jadi aksesnya udah langsung terhubung, connecting semuanya dari mulai masuk. Di sini tangga 1, tangga 2 gitu ya. Nah, teman-teman, tadi kita udah lihat ya gimana sekelilingnya, kondisinya seperti apa, dan menurut saya ini memang cukup recommended ya untuk teman-teman yang memang punya budgetnya ya di atas 1 M ya, karena memang kalau untuk harga sendiri ini dari om saya dibuka dari harga 2 miliar gitu ya. Jadi buat yang tabungannya sudah cukup mungkin bisa cash, atau misalkan kalau masih kurang mungkin boleh kombinasi ya, bisa ambil KPR gitu. Nanti untuk teknisnya seperti apa bisa nanti teman-teman cek di deskripsi. Dan ini untuk sertifikatnya sudah hak milik ya, sudah SHM, jadi memang enak banget, udah lengkap semuanya, surat-surat aman semuanya. Dan terutama di sini juga memang lokasinya lokasi untuk kos-kosan gitu, jadi udah pasti rame gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi beli kos-kosan di sini, sudah ada penghuninya ya, seperti saat ini aja
penghuninya sudah penuh. Nah, mungkin bagi teman-teman pasti ada yang nanya nih, kok kos-kosan aktif begitu dijual? Kenapa ya? Nah, kemarin saya udah konfirmasi sendiri ya sama om saya, jadi katanya dia pusing nih, kebanyakan aset, ngurusnya susah gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kayak materi yang kemarin ya, rumah itu adalah beban. Bebannya di mana? Ya itu kalau kita nggak sanggup ngurusnya, kita punya banyak gitu, nggak ke-handle, bayar pajaknya, lain-lain, nah itu juga kita capek ya ngurusnya, jadi banyak ongkos juga yang mesti dikeluarkan. Nah, jadi kurang lebih sih itu ya teman-teman alasannya. Nah, ini juga berita ini atau informasi ini bisa jadi kesempatan nih untuk teman-teman punya properti yang langsung bisa produktif, langsung menghasilkan. Baik teman-teman, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Tunggu lagi konten menarik kita berikutnya hanya di channel Mufid Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.